Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa semuanya, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan pengantar tentang mata kuliah ataupun kajian hadis tematik. Video ini seyogianya saya peruntukkan kepada mahasiswa saya di program studi Hukum Keluarga Islam pasca sarjana IAIN Blok Sumawe. Tetapi video ini juga dapat disimak oleh berbagai kalangan yang lain yang ingin mendalami tentang kajian hadis tematik. Jadi mata kuliah hadis tematik yang ada di Prodi Hukum Keluarga Islam, jadi ini memfokuskan kepada kajian tentang hadis yang membahas tentang topik-topik hukum keluarga. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa ada banyak hadis yang menjelaskan tentang topik-topik hukum keluarga, seperti hadis yang menjelaskan tentang nikah, kemudian hadis yang menjelaskan tentang talak, yang menjelaskan tentang wasiat, warisan, perwalian, dan seterusnya. Jadi dalam mata kuliah hadis tematik kita coba untuk melihat berbagai topik tersebut dengan pendekatan hadis. Artinya kita ingin memahami bagaimana konsep-konsep tentang topik hukum keluarga Islam ini, yaitu berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kita ingin menyusun tentang konsep wasiat menurut hadis. Ya. Kemudian juga ingin melihat tentang warisan menurut hadis. Maka dalam kajian hadis tematik ini kita hanya memfokuskan kepada hadis. Kita di sini tidak menggunakan ayat Al-Quran ataupun tidak menggunakan pendekatan tafsir Al-Quran, tapi hanya menggunakan tafsir hadis. Jadi walaupun ada penggunaan Al-Quran, itu merupakan dukungan, sifatnya suplemen untuk mendukung penjelasan hadis. Jadi fokus pembahasannya adalah tentang hadis. Maka jadi mahasiswa ketika ditugaskan dengan satu topik, misalkan nikah menurut hadis, kemudian wasiat menurut hadis, talak cerai menurut hadis, qunu menurut hadis, perwalian menurut hadis, nafkah menurut hadis. Maka yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencari hadis-hadis yang membahas tentang masalah tersebut, kemudian diurutkan secara sistematis berdasarkan asbabul wurud maupun substansi hadis. Jadi mungkin nanti dimulai dari hadis yang menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing topik tersebut, kemudian dilanjutkan dengan
hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum, kemudian diteruskan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tujuan dan hikmah dari pranata-pranata hukum keluarga itu. Misalkan ini kita ambil satu kasus tentang nikah. Mungkin ketika kita menjelaskan tentang nikah ini menurut hadis, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari apa pengertian nikah menurut hadis. Kemudian mungkin juga yang lebih awalnya lagi itu bagaimana sejarah dari nikah itu sendiri menurut hadis. Kapan disyariatkan nikah itu? Apa asal muasal Islam ini mensyariatkan nikah? Itu waktunya kapan? Jadi kita melihat kepada hadis bagaimana menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana tentang hukum dari nikah itu, kemudian syarat dan rukun nikah, kemudian juga tujuan dan hikmah nikah, dan seterusnya. Begitu juga dengan topik-topik yang lain, jadi kita lakukan dengan hal yang sama. Nah, jadi dalam kajian hadis tematik ini ada beberapa hal juga yang penting diperhatikan oleh mahasiswa, yaitu ketika menggunakan hadis. Maksudnya hadis yang digunakan dalam kajian ini, ataupun dalam paper nanti akan dibuat, itu harus dipastikan bahwa itu betul-betul hadis. Jadi jangan sampai menggunakan hadis maudhu. Dan yang paling utama kalau bisa itu hadis yang digunakan itu adalah hadis-hadis yang sahih. Bisa menggunakan hadis yang dhaif itu bila memang pada topik tersebut sangat sedikit hadis sahih, ataupun memang tidak ada sama sekali hadis sahih yang menjelaskan tentang itu, maka boleh saja menggunakan hadis dhaif sejauh itu dipastikan bahwa dia merupakan hadis, bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu, tetapi dia hadis cuma karena bersifat dhaif, berstatus dhaif, karena mungkin dari ada perawinya yang cacat, ataupun ada matannya yang cacat begitu. Tapi sejauh dapat dipastikan itu hadis, saya kira itu dapat saja digunakan, dapat saja kita jadikan sebagai acuan dalam menyusun konsep tentang topik-topik dari hukum keluarga Islam. Mungkin demikian saja sebagai pengantar dari saya terkait dengan kajian hadis tematik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.